Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para gus, pimpinan pondok pesantren Babakan Ciwaringin yang berhadir pada kesempatan kali ini. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati narasumber pembanding kita. Kemudian semua peserta hadirin dan hadirat bedah buku meluruskan pemahaman hadis kaum jihadis yang berbahagia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, bahwa salah satu tujuan utama ditulisnya buku meluruskan pemahaman hadis kaum jihadis ini adalah untuk mencoba memberikan pemahaman yang kita harapkan ini benar, ya, sehingga beberapa ayat ataupun hadis yang dipelintir atau yang diubah-ubah oleh mereka, yang digunakan untuk menguatkan ideologi mereka, itu bisa kita luruskan atau kita perbaiki sehingga mereka tidak menyebarkan hal-hal seperti itu lagi kepada masyarakat muslim pada umumnya. Karena pada dasarnya yang menjadi objek atau yang menjadi objek sasaran dari kelompok-kelompok ekstrim seperti ini itu sebenarnya adalah kalangan-kalangan yang mereka punya loyalitas tinggi terhadap agama Islam, tapi tidak mempunyai keilmuan atau tidak mempunyai kecakapan yang cukup dalam memahami teks-teks Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nah, kenapa kok di sini kita sebutkan pemahaman hadis kaum jihadis? Karena sebagian besar dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat ideologi radikal mereka itu adalah terambilkan dari hadis-hadis Nabi yang mereka coba pahami sesuai dengan ideologi mereka. Profesor Ali Mustafa Ya'qub, ya, almarhum, seorang pakar hadis Indonesia, beliau merumuskan bahwa kajian hadis kontemporer pada saat ini itu tidak atau harus mengkaji paling tidak 3 kajian ilmu hadis secara khusus, yaitu yang pertama kajian ulumul hadis atau yang disebut juga dengan mustalah hadis, yaitu ilmu yang berfungsi untuk mengenali jenis ataupun variasi dari hadis-hadis Nabi. Ya, mungkin kita semua di sini sudah pernah belajar, ya, kitab atau ilmu tentang mustalah hadis. Kemudian yang kedua, seseorang yang ingin memahami hadis, itu mereka juga harus mempelajari ilmu yang kedua, yaitu ilmu tentang kritik sanad, ya. Apa itu kritik sanad atau kritik matan? Yaitu ilmu yang mempelajari apakah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi itu benar adanya sebagai hadis atau bukan. Nah, ini perangkat yang kedua dari ilmu-ilmu hadis yang perlu dikuasai. Kemudian yang terakhir, kata beliau, yang paling penting adalah ilmu tentang turuk fahmil hadis, yaitu ilmu tentang metode pemahaman hadis. Ketiga ilmu ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Orang yang hanya mampu, orang yang hanya paham ulumul hadis saja, mereka paham tentang mustalah ataupun kritik sanad saja, itu terkadang sering terjebak dalam pemahaman hadis.
terkadang mereka menganggap bahwa ketika sebuah hadis itu sudah berderajat sahih, ya, kita sering mendengar ketika sebuah hadis sudah berderajat atau berstatus sahih, nah itu semuanya harus diamalkan. Mereka tidak pandang bulu apakah hadis ini masuk kategori syariat atau hadis itu bukan syariat. Nah, kita mengenal ya dalam kajian usul fikih ada sebagian teks agama yang mengandung sunnah atau yang mengandung syariat. Kemudian ada yang kedua, ada teks agama yang hanya merupakan budaya lokal yang kebetulan itu diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, salah satu kekeliruan yang menyebabkan munculnya paham-paham radikal itu adalah munculnya keyakinan bahwa setiap hadis sahih, ketika hadis itu sudah sahih, maka semuanya harus diamalkan. Nah, inilah yang menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan radikal ISIS sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, dan berbagai kelompok lain yang juga mempunyai ideologi yang sama dengan mereka. Kemudian di pihak lain itu ada kecenderungan yang juga berbahaya, yaitu anggapan bahwa ketika sebuah hadis sudah bernilai dhaif, maka semuanya harus dibuang. Ketika hadis sudah dhaif, semuanya dibuang. Nah, ini merupakan cara pemikiran yang juga sedikit menimbulkan masalah di kehidupan masyarakat kita. Pemahaman yang seperti inilah kita sering melihat di masyarakat, adanya golongan-golongan yang sering membid'ahkan, adanya golongan-golongan yang sering mengkafirkan satu sama lain. Kenapa? Karena menganggap bahwa hadis yang digunakan oleh kelompok lain itu dhaif sehingga harus dibuang. Siapapun yang mengamalkan hadis itu maka harus dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Nah, inilah dua hal yang melatar belakangi banyaknya kesalahan-kesalahan pemahaman dalam bidang hadis ya, yang seringkali dimunculkan oleh gerakan-gerakan radikal yang sudah kita jelaskan barusan. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, terkait dengan golongan yang kebetulan menjadi objek utama dari buku ini, yaitu ISIS ya, golongan ISIS. Itu kami sudah memetakan setidaknya ada 5 kekeliruan mereka ya di dalam memahami hadis-hadis Nabi. Ini juga sebagiannya diterapkan oleh kaum radikal lain, tapi setidaknya khusus untuk kelompok ini kami sudah mengkonter ada setidaknya 5 kesalahpahaman yang mereka lakukan sehingga muncullah pemahaman keras seperti itu. Karena pada awalnya tadi 3 ilmu hadis yang harusnya dikuasai itu tidak sepenuhnya diterapkan oleh mereka. Yang pertama misalnya, mereka seringkali tidak memperhatikan kualitas hadis dari apa-apa yang mereka kutip dalam menyebarkan ideologi mereka. Kalau teman-teman atau kita bersama membaca beberapa hadis yang ada dalam buku ini, itu teman-teman akan menemukan ada beberapa hadis yang mereka jadikan sebagai sandaran gerakan mereka, tapi secara tidak langsung mereka tidak tahu bahwa ternyata hadis itu bermasalah secara sanad. Sanad yang bermasalah ini bukan hanya bermasalah dalam artian dhaif saja, tapi dhaifnya sudah sangat sangat dhaif, sehingga pada dasarnya menurut ulama hadis itu tidak bisa diterapkan. Nah, ini muncul dalam sebagian fatwa mereka terkait misalnya tentang keutamaan hadis daerah Syam misalnya. Nah, sebagian hadis terkait dengan ini itu dinilai oleh seorang peneliti namanya Salahuddin ya, orang Syam. Itu kebanyakan hadis-hadis yang mereka gunakan dalam mengkampanyekan keutamaan negeri Syam itu adalah hadis-hadis dhaif yang sangat ya, maksudnya yang syadid. Kemudian juga diambilkan dari kisah-kisah Israiliyat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
kekeliruan yang sebagian mereka terapkan juga adalah mereka jarang mengkomparasikan satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita mengkaji sebuah hukum, tentu kita melakukan sebuah usaha yang disebut dengan jam'ur riwayah, al-jam'u wa taufiq kalau istilah usul fikihnya. Nah, hukum itu tidak akan muncul hanya dalam satu teks saja. Nah, kekurangan mereka adalah mereka hanya mengambil satu teks hadis saja tanpa mengkomparasikan atau tanpa membandingkan hadis itu dengan hadis-hadis lain yang mempunyai makna yang mungkin saja berbeda dengan apa yang mereka pahami. Sebagai contoh kecil misalnya, hadis tentang kewajiban hijrah ke daerah Syam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, itu disebutkan bahwa sebagaimana yang mereka tukil, ada kewajiban hijrah setelah hijrah. Ya, kemana tempatnya? Yaitu ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, ya, yaitu di negeri Syam. Nah, hadis ini mereka pahami secara tekstual dalam rangka memperkuat ideologi mereka supaya orang-orang Muslim yang berada di luar Syam itu bisa pindah ke daerah Syam. Padahal di hadis yang lain itu Nabi pernah juga mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah adanya Fathu Makkah. Mereka tidak memperdulikan atau tidak membandingkan riwayat yang satu dengan yang lain, sehingga muncullah ideologi yang mengharuskan semua umat Islam pindah ke daerah Syam. Nah, itulah yang terjadi di dunia saat ini. Bahkan ada dalam satu sumber ada 20.000 orang di luar Syam yang terpengaruh dengan ideologi ini sehingga mereka hijrah ke daerah Syam. Untuk apa? Untuk berperang atau untuk berjihad, yang kata mereka berjihad di jalan Allah. Nah, itu ya, itu yang kedua, kekeliruan yang muncul dari sebagian tulisan mereka. Kemudian yang ketiga, ada juga sebagian dalil atau hadis yang mereka gunakan itu mereka potong atau mereka ambil hanya sesuai dengan apa-apa yang bisa menguatkan ideologi mereka. Hadis ini sebenarnya panjang, ya, tapi mereka potong untuk tujuan untuk memperkuat ideologi mereka, untuk misalnya ya seperti yang tadi, supaya umat Islam harus tinggal di Darul Islam. Nah, mereka punya konsep ada Darul Kufur, kemudian ada Darul Islam. Darul Islam adalah daerah di mana konstitusinya harus didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut mereka. Sementara Darul Kufur adalah daerah di mana di tempat itu Islam tidak dijadikan sebagai konstitusi. Sehingga melalui hadis yang mereka kutip, ya, mereka mengharuskan semua orang yang tinggal di negara selain Irak dan Suriah untuk pindah ke Syam atau Suriah. Karena mereka menganggap semua daerah di luar Syam dan Irak itu merupakan daerah Darul Kufur yang harus pindah ke Darul Islam. Nah, padahal hadis yang berbicara masalah ini itu sifatnya adalah Nabi hanya berusaha untuk menegur sebagian sahabat yang ketika itu berperang dengan suku Khatam, ya, ada satu kelompok waktu itu diperangi oleh Khalid bin Walid. Ketika berperang, sebagian suku Khatam itu mereka sujud ke tentara Muslim. Sujud dalam artian menyerah. Mereka tidak mau berperang dengan orang-orang Muslim. Tapi sebagian umat Islam ketika itu tetap saja membunuh mereka dengan alasan itu hanya sebagai akal licik mereka untuk memerangi umat Islam. Mendengarkan hal ini, Rasulullah mengatakan, saya berlepas diri dari sebagian kalian yang tinggal di depan atau di daerah orang-orang musyrik. Tujuan Nabi ngomong seperti ini apa? Karena khawatir kalau ada orang Muslim yang tinggal di daerah Khatam misalnya, itu nanti mereka akan diperangi karena membalas dendam. Sebagian teman-teman mereka diperangi oleh umat Islam. Nah,
mereka tidak menjelaskan konteks hadis ini. Mereka hanya mengambil bagian yang mendukung ideologi mereka, kemudian mengkampanyekan kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, ini juga sesuai dengan yang sebelumnya. Mereka hanya mengambil hadis-hadis yang sesuai dengan ideologi mereka. Nah, ini juga mendukung apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Misalnya seperti hadis ghuraba tadi itu, mereka mengklaim bahwa ghuraba yang dimaksud di situ adalah mereka sendiri. Nah, jadi ada klaim sepihak dari mereka untuk memperkuat apa yang mereka yakini. Kemudian yang terakhir, ya, kesalahan mereka dalam memahami hadis ataupun Al-Quran yang mereka jadikan sebagai landasan adalah mendahulukan ideologi mereka sebelum memahami Al-Quran ataupun Sunnah itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, pemahaman itu harus muncul dari niat tulus ikhlas karena mencari kebenaran. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah mendasari ideologi radikal mereka dari ayat ataupun hadis yang sesuai dengan itu. Nah, inilah setidaknya 5 hal, ya, 5 kaedah-kaedah yang mereka selewengkan, sehingga muncullah gerakan-gerakan yang keras, gerakan memerangi orang-orang muslim, memerangi orang-orang yang tidak bersalah, dan sekarang itu menjadi sebuah gerakan internasional yang harus kita waspadai. Semoga kita semua dan keluarga serta umat Islam lainnya tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.